Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita dengan NIM 2214070154. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Problem Basic Learning dalam meningkatkan kemampuan problem solving siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 27 Sago. Di sini saya melakukan perubahan atau revisi pada penelitian saya, yaitu semuanya saya revisi kecuali sampel dan prosedur penelitian saya. Latar belakang pada penelitian saya yang pertama itu pentingnya variabel Y, yaitu target utama kurikulum IPA untuk mengembangkan pola pikir kritis dan logis. Kemampuan problem solving penting untuk era saat ini. Kedua, masalah di lapangan terutama di SD Negeri 27 Sago pada kelas 4 pada mata pelajaran IPA, kemampuan problem solving siswa masih rendah dan belum optimal dalam penilaian. Faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yaitu guru kurang memberikan pelatihan dan pembiasaan problem solving, dan model pembelajaran belum optimal, masih cenderung berpusat pada guru atau hafalan, kurang melibatkan siswa yang aktif. Keempat, akibat dan implikasi dari masalah yaitu siswa kesulitan mengaplikasikan konsep sains dalam kesehariannya, yaitu solusi yang diajukannya adalah penerapan model pembelajaran berbasis masalah problem solving learning atau PBL. Gap pada penelitian ini, studi sebelumnya menunjukkan PBL efektif, namun implementasi spesifik di SD Negeri 27 Sago kelas 4 pada mata pelajaran IPA masih terbatas. Novelty pada penelitian ini secara spesifik penguji efektivitas PBL untuk meningkatkan kemampuan problem solving IPA siswa kelas 4 di SD Negeri 27 Sago. Identifikasi masalah. 1. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 4 IPA SD Negeri 27 Sago masih rendah, dan model pembelajaran yang digunakan selama ini belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam pengembangan kemampuan pemecahan masalah siswa. Selanjutnya, proses penilaian pembelajaran belum memberikan perhatian yang cukup terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Batasan masalah. Pertama, intervensi utama dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran problem basic learning. Kedua, subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 4 SD 27 Sago. 3. Materi pembelajaran difokuskan pada bacaan sains yang sesuai dengan kurikulum sekolah dasar kelas 4. 4. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2025 sampai 2026. Rumusan dan tujuan penelitiannya. Rumusan masalah: seberapa baik penerapan pendekatan problem basic learning membantu siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA SD 27 Sago dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya. Tujuan penelitian: mengidentifikasi dan mendeskripsikan penggunaan model problem basic learning dalam upaya meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di SD 27 Sago. Manfaat penelitiannya. Pertama, manfaat secara teoritis: memberikan kontribusi substansial terhadap kemajuan teori pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan penerapan pembelajaran berbasis masalah dalam konteks pengajaran sains. Selanjutnya, menambah kumpulan penelitian yang meneliti bagaimana PBL membantu siswa menjadi lebih mahir dalam memecahkan masalah. Manfaat praktis: bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui pengalaman belajar dengan model PBL di kelas 4 SD. Kedua, bagi guru menyediakan referensi dan panduan praktis mengenai metode penerapan model PBL secara efektif dalam proses pembelajaran IPA. Bagi sekolah, berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah melalui adopsi model pembelajaran yang inovatif seperti PBL. Bagi peneliti, menjadi landasan referensi untuk mengembangkan inovasi pembelajaran di masa mendatang, khususnya yang berfokus pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kajian pustaka. Yang pertama itu adalah landasan teori. Problem solving merupakan suatu metode dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan suatu permasalahan yang sulit terpecahkan hingga mudah dipahami. Problem basic learning merupakan salah satu dari banyak strategi pembelajaran inovatif. Hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar sangat penting karena memiliki peran yang fundamental dalam membentuk pemahaman dan keterampilan dasar siswa mengenai dunia alam di sekitar mereka. Penelitian relevan
Noviati tahun 2022 melakukan penelitian tentang meningkatkan hasil belajar sains di sekolah dasar melalui penggunaan model pembelajaran problem basic learning. Tujuan studi tersebut adalah meningkatkan hasil belajar siswa melalui model PBL. Perbedaan utama dengan peneliti ini terletak pada jenis penelitiannya. Studi ini menggunakan desain penelitian eksperimen, sedangkan Noviati menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Desain penelitiannya, jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Desain penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest, post-test, design. Jika hanya ada satu kelompok eksperimen atau pretest, post-test, control group design jika ada kelompok kontrol. Populasi dan sampel atau subjek uji cobanya. Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa kelas 4 di SD 27 Sago. Sampelnya dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 4A sebagai kelas eksperimen dan seluruh peserta didik kelas 4B sebagai kelas kontrol di SD 27 Sago. Jumlah keseluruhan sampel yaitu 48 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Variabel penelitian pada peneliti ini yaitu variabel bebasnya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan problem based learning. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, tes, observasi, angket atau kuesioner. Instrumen pengumpulan datanya lembar tes, kemampuan pemecahan masalah, lembar observasi, angket dan atau kuesioner. Teknik analisis datanya yaitu analisis statistik deskriptif, analisis statistika inferensial dan uji hipotesis. Prosedur penelitiannya yaitu tahap persiapan menentukan lokasi penelitian di SD 27 Sago, menetapkan jadwal penelitian semester genap 2025-2026, menentukan kelompok eksperimen dan kontrol, menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP dan LKPD, menyusun kisi-kisi soal dan instrumen tes, mempersiapkan soal tes, melakukan uji coba soal, uji validitas, dan lain-lain. Tahap pelaksanaannya, penerapan model pembelajaran PBL pada kelas eksperimen, penggunaan model konvensional pada kelas kontrol, observasi aktivitas belajar selama proses pembelajaran, pemberian tes akhir seperti post-test untuk mengukur peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa. Tahap akhirnya, mengolah dan menganalisis data dari kelas eksperimen kontrol, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, menginterpretasikan hasil sesuai teknik analisis data yang digunakan. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dan teman-teman. Pertanyaan pertama, apakah semua variabel di judul sudah terjawab? Alasannya di latar belakang. Ya, semua variabel sudah terjawab, yaitu ada PBL, problem solving siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA sudah dijelaskan di latar belakang. Pertanyaan kedua tentang masalah penelitiannya apa? Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data apa? Masalahnya rendahnya kemampuan problem solving siswa, instrumennya tes, observasi, dokumentasi, dan angket. Cara pakainya yaitu tes diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran, observasi saat kegiatan berlangsung, mengolah data, uji validitas, reliabilitas, statistik, deskripsi, dan uji T. Penyebab masalahnya apa? Penyebabnya pembelajaran masih konvensional, guru jarang melatih problem solving, solusinya model pembelajaran PBL. Alasannya PBL melatih berpikir kritis dan aktif, teorinya konstruktivisme dan Piaget. Urgensi penelitiannya apa? Urgensinya problem solving penting di abad 21, hasil siswa masih rendah. Teorinya kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. State of the art-nya apa? Banyak studi yaitu membuktikan PBL efektif. Gapnya belum banyak yang diteliti. PBL di kelas 4 IPA pada mata pelajaran IPA SD 27 Sago. Novelty-nya konteks lokal dan fokus problem solving IPA SD. Alasan bab 2 sesuai variabel judul yaitu PBL, problem solving, dan IPA. Kaitannya setiap teori mendukung dasar untuk variabel penelitian.
teori dukungan instrumen, yaitu problem solving, yaitu buat tes dan indikator. PBL-nya itu panduan observasi. Pembelajaran IPA di SD itu bahan soal dan kisi-kisi. Kurikulum merdekanya itu dasar kuesioner. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu pertanyaan dari Suci. Teori apa yang digunakan sebagai landasan penelitian? Yaitu landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruktivistik yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Model pembelajaran problem basic learning yang digunakan dalam penelitian ini sangat relevan dengan teori konstruktivistik karena mendorong siswa untuk belajar secara aktif dengan menghadapi masalah nyata dan menuntut penerapan konsep-konsep IPA. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Pertanyaan selanjutnya, apakah kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini terhadap bidang studi yang terkait? Kontribusi yang dapat saya terapkan: pengembangan model pembelajaran inovatif, penguatan implementasi kurikulum merdeka, dan perkayaan kajian teoritis dan empiris. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.